Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hajini SPD MPD. Saya salah satu dosen pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anusia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Profesi Keguruan. Sebagai dosen Prodi PG PAUD, tentu memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun bukti kinerja dalam bidang pengajaran, yakni saya mengajar mata kuliah Profesi Keguruan yang merupakan mata kuliah wajib fakultas dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah WF 00302. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran dalam mata kuliah Profesi Keguruan, deskripsi mata kuliah, luaran yang diharapkan, serta metode pembelajaran yang diterapkan. Adapun model pembelajaran yang saya terapkan yaitu sistem DIA atau DIA yang merupakan singkatan dari Delivery Interaction Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa. Assessment merupakan penilaian yang dilakukan dalam bentuk pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Strategi yang saya terapkan dalam mata kuliah ini yaitu pembelajaran berbasis diskusi, di mana dalam strategi ini mahasiswa terlibat dalam diskusi kelompok atau kelas yang terfokus pada topik pembelajaran. Mereka berbagi pendapat, bertukar ide, dan saling mendebat untuk memperdalam pemahaman mereka. Mengenai deskripsi mata kuliah, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar kependidikan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana menjadi guru yang profesional. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memiliki pengetahuan dan sikap sebagai calon guru, memahami permasalahan pembelajaran, dan merumuskan upaya perbaikan atas permasalahan yang ditemukan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, konsep profesi keguruan, konsep guru profesional, etika profesi guru, tugas dan fungsi guru, hak dan kewajiban guru, serta peran guru dalam pembelajaran. Kemudian kompetensi guru yang meliputi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Selanjutnya, pengembangan profesi guru, supervisi pendidikan, pembelajaran inovatif abad 21, analisis permasalahan pendidikan, dan konsep merdeka belajar dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Dalam capaian pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada CPL Prodi yang kemudian diturunkan menjadi CPMK dan sub CPMK. Pada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada aspek sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Pada aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis, serta inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian. Yang selanjutnya, keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada aspek keterampilan
pendidikan khusus mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan iptek untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya CPMK. Jadi dalam mata kuliah ini terdapat 3 CPMK. Yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian, mendukung dan mengusahakan implementasi pedoman kehidupan Islami dalam lingkup kehidupan pribadi, keluarga, profesi, masyarakat, warga negara, dan warga dunia. Kemudian CPMK yang kedua adalah menguasai teknik-teknik dalam berkomunikasi kepada peserta didik, orang tua, rekan sejawat, pimpinan, dan masyarakat. CPMK yang ketiga yaitu mampu melakukan proses pembelajaran secara berkualitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kepada anak usia dini. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian profesi, syarat profesi, dan pengertian guru. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian profesional, profesionalisme, dan ciri guru profesional. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengertian etika, kode etik guru dalam undang-undang. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tugas, fungsi, dan peran guru dalam pembelajaran. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami kompetensi guru. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pengembangan profesi guru. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami supervisi pendidikan. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami pembelajaran inovatif abad 21. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep merdeka belajar dalam perspektif Ki Hajar Dewantara. Untuk mendukung proses pembelajaran di mata kuliah ini, saya menggunakan berbagai macam literatur seperti modul pembelajaran, jurnal penelitian yang relevan, serta mendukung aktivitas pembelajaran. Nah, itulah model delivery yang saya lakukan. Nah, pada aspek interaction, yaitu student center learning, yang menekankan pada mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Student center learning ini dilakukan dalam bentuk interaktif, diskusi, dan project basic learning. Interaktif yang dimaksud yaitu dosen menjelaskan materi kepada mahasiswa, kemudian memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, dan meminta pendapat mahasiswa. Nah, dalam bentuk diskusi, mahasiswa melakukan diskusi dengan tema tertentu yang terkait dengan mata kuliah, kemudian dan tugas project basic learning, yaitu pemberian tugas kelompok kepada mahasiswa untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung. Nah, adapun platform yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah Google Meet dan LMS Iqra Universitas Muhammadiyah Palopo. Model pembelajaran saya secara daring atau sinkron menggunakan platform Zoom dan Google Meet. Sedangkan pembelajaran asinkronos menggunakan LMS, yaitu mahasiswa membaca instruksi perkuliahan, mengisi absen kelas, mengerjakan diskusi, mengumpulkan tugas, melaksanakan UTS dan UAS. Itulah model pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah profesi keguruan. Nah, adapun mengenai aspek asesmen. Asesmen merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Adapun indikator dalam penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama adalah kehadiran, memiliki bobot 30%,
tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Nah, demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah profesi keguruan yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment yang sering disebut dengan DIA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini, ya, sehingga bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan kita. Ya, dan semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, adik-adik sekalian, jadi hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Pertemuan yang ke-11. Ada yang tahu materinya apa? Supervisi pendidikan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang supervisi pendidikan. Ya, namun sebelum kita membahas apa itu supervisi pendidikan, ya kita refleksi dulu materi pekan yang lalu. Ya, masih ingat tidak apa materi kita pekan yang lalu? Ya, pengembangan karir dan profesi guru. Nah, jadi ibu ingin bertanya dulu ya terkait dengan materi kita pekan yang lalu. Apa kira-kira pentingnya kenapa seorang guru itu harus mengembangkan karir dan profesinya? Bisa menjadi guru yang profesional. Ya, jadi supaya menjadi guru yang profesional. Ya, ada kira-kira yang lain yang bisa menjawab? Ayo. Nah, pertanyaan yang lain. Ya, jadi tadi sudah dijawab bahwa seorang guru itu harus meningkatkan karir dan profesinya sehingga menjadi guru yang profesional. Ya, karena tentu kita menjadi guru yang kita inginkan itu adalah bagaimana kita menjadi guru yang profesional. Ada tidak di sini yang mau menjadi guru yang tidak profesional? Tidak ada. Ya, tentu tidak ada. Semuanya ingin menjadi guru yang profesional. Maka dibutuhkanlah kita untuk senantiasa meningkatkan karir kita dan meningkatkan profesi kita. Nah, masih ingat tidak apa-apa saja program-program untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan karir guru? Kegiatan apa saja? Atau program-program apa saja? Silakan. Penguasaan peningkatan. Ya, angkat tangan. Ya, silakan. Yang pertama itu program peningkatan kualifikasi pendidikan. Kayak kualifikasi itu kayak tingkatan terakhir kita, pendidikan terakhir kita. Kemudian program penyetaraan dan sertifikasi. Dan selanjutnya yang ketiga program pelatihan terintegrasi atau menyeluruh berbasis kompetensi. Kemudian yang keempat program supervisi pendidikan. Yang kelima itu simposium, itu kayak seminar, semacam seminar, mengikuti pelatihan-pelatihan. Kemudian yang keenam itu melakukan penelitian. Yang ketujuh membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Yang kedelapan berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi keguruan yaitu PGRI profesi. Seperti contohnya adalah IGTKI, Ikatan Guru TK Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, jadi tadi itu adalah program-program yang bisa diikuti untuk meningkatkan atau mengembangkan karirnya guru. Nah, satu poin penting program yang tadi disebutkan yang berkaitan dengan materi kita. Apa kira-kira tadi? Yang berkaitan dengan materi kita apa? Program supervisi pendidikan. Ya, program supervisi pendidikan. Jadi ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, salah satu program yang dilakukan untuk mengembangkan profesi guru itu adalah supervisi
pendidikan. Nah, jadi mungkin cukup untuk refleksi kita materi pekan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yakni supervisi pendidikan. Ya, sebelum Ibu banyak kali lebar menjelaskan tentang supervisi pendidikan, Ibu ingin tahu dulu apa kira-kira pemahamannya terkait dengan supervisi. Apa yang dimaksud dengan supervisi? Ya, silakan. Memantau. Supervisi artinya memantau. Oke, ada yang lain? Menilainya dulu. Ya, supervisi artinya menilai. Nah, apa lagi? Masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Nah, jadi itu supervisi pendidikan. Terkait dengan submateri kita hari ini, jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Namun untuk materi supervisi ini kita akan kita akan ikuti dalam 2 pertemuan. Jadi hari ini ada mungkin sekitar 3 submateri yang akan kita pelajari. Kemudian pekan depan kita lanjut ke submateri yang selanjutnya. Nah, jadi pengertian supervisi pendidikan. Ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan supervisi pendidikan? Untuk yang biasa datang ke sekolah untuk menilai bagaimana pengembangan yang ada di sekolah tersebut. Ya, jadi supervisi pendidikan itu adalah jadi supervisi pendidikan ini bisa dilihat tidak di slide ya? Bisa? Ya. Jadi supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian serta kecakapan guru. Jadi sejatinya kegiatan supervisi itu ada kegiatan pembinaan di dalamnya. Ya, nah, adik-adik tahu tidak siapa yang biasa melakukan supervisi? Ayo, ada yang tahu? Pengawas. Ya, pengawas. Siapa lagi? Kepala sekolah. Ya, benar. Siapa lagi? Ya, guru yang senior yang dianggap mumpuni dalam melakukan supervisi. Jadi supervisi orang yang melaksanakan supervisi itu atau supervisor itu ada namanya supervisor internal yang eksternal yang tadi sudah disebutkan pengawas. Kemudian ada namanya supervisi internal yaitu kepala sekolah atau guru senior yang dianggap mampu melaksanakan kegiatan supervisi. Ya. Jadi dalam kegiatan supervisi ada kegiatan penilaian, kemudian ada kegiatan pembinaan di dalamnya. Ya, kira-kira sudah dipaham tentang pengertian supervisi? Ya, sebenarnya banyak ya pengertian supervisi. Ini hanya Ibu ambil kesimpulannya saja, ya. Nah, kemudian jenis-jenis supervisi. Ya, jenis-jenis supervisi ada 3. Ya, sebagaimana yang terlihat di slide ada 3. Jadi yang pertama itu adalah supervisi akademik. Ya, supervisi akademik. Kemudian yang kedua adalah supervisi administrasi. Ya, administrasi. Kemudian supervisi lembaga. Ya, supervisi lembaga. Nah, kalau supervisi akademik itu yang mana? Ada yang tahu tidak? Dalam proses pembelajaran. Ya, jadi supervisi pembelajaran itu adalah supervisi
dalam kegiatan pembelajaran. Contoh, misalnya seorang kepala sekolah atau seorang guru mengamati guru yang sedang mengajar. Ya. Jadi apakah sudah benar materi yang disampaikan? Apakah sudah benar metode yang digunakan? Ya. Nah, tapi sebelum melakukan supervisi pembelajaran atau supervisi akademik, dilakukan sebelumnya supervisi administrasi. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan supervisi administrasi? Jadi seorang pengawas atau kepala sekolah itu datang memeriksa, ya, perangkat pembelajaran guru. Ya, kalau di PAUD apa namanya perangkat pembelajaran guru? Apa namanya? Ya, RPPH. Jadi guru itu harus punya yang namanya RPPH. Kalau di kalau di tingkat mungkin SD atau SMP biasanya disebut dengan RPP. Ya, pernah dengar ya? Ya. Cuman sekarang karena kurikulum merdeka mungkin istilahnya sudah berbeda. Nah, jadi RPPH. Nah, di situ pengawas akan melihat apa metode yang digunakan guru dalam mengajar, apa media yang akan digunakan, materi apa yang akan disampaikan, kegiatan awalnya apa. Karena kalau di PAUD itu ada namanya kegiatan awal, ada namanya kegiatan inti, dan ada namanya kegiatan akhir. Nah, dilihat di situ. Nah, setelah memeriksa administrasi pembelajaran guru, maka pengawas itu masuk ke dalam kelas. Ya, mengamati guru pada saat dia melaksanakan supervisi. Nah, biasanya pengawas itu punya pedoman dalam melaksanakan supervisi. Ada checklistnya. Ya, ada checklist yang digunakan sebagai panduan untuk melaksanakan supervisi tersebut. Ya, karena jangan sampai apa yang mau disupervisi itu tidak sesuai, sehingga butuh yang namanya panduan. Nah, jadi itu supervisi akademik, kemudian supervisi administrasi, dan supervisi lembaga. Kalau supervisi lembaga itu siapa kira-kira yang disupervisi? Kepala sekolah. Ya, jadi kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan atau sebagai pemimpin. Ya, sebagai pemimpin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan. Ya, tujuan dari supervisi pendidikan. Nah, ini juga adalah sesuatu hal yang penting untuk kita ketahui. Ya, apa yang pertama? Membina guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan. Ya, jadi yang pertama itu adalah membina guru untuk lebih memahami tujuan umum pendidikan. Ya, kemudian yang kedua apa? Membina guru-guru mengatasi problem-problem siswa demi kemajuan prestasi belajarnya. Ya, namanya siswa itu pasti akan ada namanya masalahnya, ya. Ya, adik-adik sebagai calon guru ini nantinya akan berhadapan dengan berbagai macam karakteristik peserta didik yang masalahnya juga berbeda-beda. Jadi tentu dengan melalui kegiatan supervisi, ya guru bisa dibina untuk mengatasi problem yang muncul pada kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian apa yang ketiga? Membina guru-guru dalam mempersiapkan siswa yang produktif, kreatif, etis, serta strategis. Nah, jadi membina guru dalam mempersiapkan siswa yang produktif, kreatif, etis, serta strategis. Kemudian yang keempat, Membina guru-guru dalam meningkatkan kemampuan mengevaluasi, mendiagnosa kesulitan belajar. ya, jadi salah satu tugas guru itu, tidak hanya mengajar, ya. Tugas guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga untuk menilai, ya. Dari kemampuan dari kegiatan penilaian itulah kemudian guru melihat, ya,
Ya, guru guru melihat kesulitan belajar seorang siswa, sehingga itu menjadi rujukan nantinya ketika pertemuan selanjutnya, misalnya metodenya harus diubah karena mungkin metode sebelumnya tidak berhasil. Nah, ya, kemudian yang kelima itu adalah membina guru dalam memperbesar kesadaran tentang tata kerja yang demokratis, kooperatif, serta gotong royong. Kemudian yang selanjutnya adalah memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu kerja secara maksimal. Kemudian yang ketujuh apa? Membantu guru untuk lebih dapat memanfaatkan pengalamannya sendiri. Ya, jadi yang namanya guru itu harus memiliki pengalaman yang luas. Ya. Kemudian yang kedelapan apa? Mengembangkan persatuan antar guru. Ya, mengembangkan persatuan antar guru. Jadi ketika sudah dilaksanakan kegiatan supervisi, maka ada kegiatan pembinaan selanjutnya. Nah, kegiatan pembinaan itu bisa dilakukan dalam bentuk kelompok. Ya, kalau misalnya di TK itu ada namanya kelompok kerja guru atau KKG. Nah, disitulah kemudian semua guru-guru TK itu bersama ya memperbincangkan masalah-masalah peningkatan kualitas seorang guru. Ya, kemudian yang kedelapan, membantu untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya. Jadi dalam artian bahwa kita sebagai seorang guru itu istilahnya harus bisa mengevaluasi diri sendiri. Ya, jangan guru itu hanya pintar evaluasi siswanya, sementara tidak bisa evaluasi dirinya sendiri. Oke. Tiga, dua, stop. Ya, jadi seperti itu adik-adik sekalian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini terkait dengan supervisi pendidikan. Nah, sebelum kita tutup, ya Ibu kalau di awal tadi ada refleksi, maka di akhir juga ada yang namanya refleksi. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan atau menjelaskan ulang apa yang dimaksud dengan supervisi pendidikan? Ya, silakan. Dari penjelasan Ibu tadi dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan itu adalah pemberian penilaian atau bimbingan kepada guru atau lembaga agar mereka itu kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Apapun kekurangan-kekurangan yang ada seperti Ibu katakan tadi itu merupakan suatu perbaikan lagi kedepannya dengan adanya supervisi ini. Ya, oke. Nah, masih ingat tadi berapa jenis supervisi? 3. Yang pertama, supervisi akademik. Yang kedua, Supervisi administrasi. Yang ketiga, Supervisi lembaga. Ya, jadi ada 3 jenis supervisi. Dan supervisi ini saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Supervisi sebelum dilakukan supervisi akademik atau pembelajaran tentu perlu untuk melakukan supervisi administrasi terlebih dahulu. Nah, jadi itu adik-adik sekalian untuk materi kita hari ini. Untuk tugasnya Ibu nanti masukkan di LMS ya. Lihat di situ petunjuknya, tugas apa yang akan dilaksanakan. Ya, silakan lihat di situ di LMS. Kemudian dikerjakan tugasnya dan dikumpul pekan depan. Oke, siap? Siap, Bu. Ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian adik-adik sekalian. Semoga pekan depan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Jadi pertemukan kembali. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.